Halo, apa kabar sahabat Nanokom? Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja kabar Anda baik-baik saja. Dan saya doakan kabar Anda adalah baik dan banyak rezeki, serta dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa dan dipermudahkan dalam segala hal. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang pernah saya buat, yaitu kemarin saya membuat yang namanya tutorial OBS, ya, cara menginstal OBS. Tapi kemarin juga ada yang juga bertanya kepada saya via melalui chat, ya, bagaimana Bang cara untuk merekam menggunakan OBS. Nah, bagaimana cara merekamnya untuk OBS ini, bagaimana caranya? Oke, kali ini saya akan memenuhi Anda, dan juga terima kasih yang sudah bertanya dan juga yang menyuruh saya untuk membuatkan bagaimana cara merekam menggunakan OBS. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk merekam menggunakan OBS. Tapi perlu Anda tahu adalah OBS ini adalah sebuah aplikasi, yaitu adalah satu untuk aplikasi untuk merekam layar pada monitor PC kita. Dan kedua adalah OBS ini juga bisa digunakan untuk live streaming, ya, untuk live streaming di beberapa platform, mulai dari YouTube dan juga platform juga dari Facebook dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kelebihannya OBS ini adalah juga selain itu adalah free. Selain free, OBS ini juga sangat ringan digunakan, dan juga OBS ini juga tanpa watermark. Tanpa watermark berarti tidak ada embel-embel di atas seperti itu, ya. Di atas tak ada watermark, ataupun istilahnya dikenal sebagai tanda air. Tapi sebelum Anda menginstal OBS ini, Anda juga harus perhatikan PC Anda. Minimal PC Anda adalah untuk menginstal OBS ini adalah minimal adalah RAM 4GB, ya. Minimal RAM 4GB. Agar apa? Agar OBS ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan dan agar lancar tanpa ada delay sedikit pun, ya. Dan OBS ini sangat berguna sekali, dan jikalau misalnya masih RAM 2GB itu, maka laptop Anda itu akan agak berat untuk menjalankan OBS. Jadi saran saya minimal 4GB, ya. Dan juga itu sudah cukup. AMD pun juga tidak masalah, Core i3 juga tidak masalah. Tapi alangkah baiknya untuk serinya itu yang lebih tinggi akan lebih baik. Oke, kita tidak perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja ke tutorialnya berikut. Mari kita simak tutorial berikut. Dan tapi sebelum Anda menyimak tutorialnya, alangkah baiknya Anda like dan juga subscribe, serta juga share ke teman-teman Anda agar video ini bisa berguna bagi teman-teman Anda semuanya. Oke sob, terima kasih. Kita akan langsung ke tutorialnya. Yuk. Untuk pertama kali kita merekam menggunakan OBS itu adalah tentu saja kita harus download yang namanya OBS Studio di OBS Studio. Jikalau Anda ingin mendownload OBS Studio, saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Untuk jikalau PC Anda ataupun laptop Anda adalah menggunakan Windows, maka Anda harus mendownload yang namanya Windows. Jikalau OS ataupun Apple, maka kita mendownload yang Mac OS 10.13 Plus. Jikalau menggunakan Linux, maka kita juga menggunakan klik yang Linux. Nah, setelah itu lalu kita install OBS kita. Untuk cara installnya sudah saya sertakan di playlist, sudah ada di playlist, silahkan dicari saja. Maka dari itu Anda like video ini dan juga subscribe video ini agar tahu video yang saya upload yang terbaru dan video-video saya dalam channel ini. Oke, setelah kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana cara untuk installnya, ya, karena saya fokus pada bagaimana cara untuk merekamnya. Oke, kita langsung saja ke
OBS-nya. Oke, setelah itu kita klik OBS kita, klik 2 kali. Nah, sudah kita install, lalu akan tampil seperti ini. Nah, kalau pertama kali itu akan tampil seperti ini ya guys ya. Dan untuk bagaimana cara untuk merekamnya, kita klik yang di sini, di tombol plus di sini, lalu kita klik yang namanya, cari yang namanya display capture. Kita klik display capture, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Jikalau Anda ingin mengatur ini juga bisa. Dan di sini untuk capture ini kita sesuaikan dengan apa monitor kita ya, ukuran monitor kita. Tapi saya sarankan untuk baru pemula kita biarkan saja otomatis, agar kita secara otomatis untuk mendeteksi. Dan di sini untuk display ya, untuk display di sini, untuk display ini juga tidak bisa kita atur otak-atik. Ini secara otomatis ya di sini. Kita lalu kemudian yang selanjutnya adalah capture cursor di sini. Nah, di sini kalau centangannya ini kita ya, di centangannya ini kita hilangkan, maka kursor di dalam monitor kita tidak akan ada yang namanya kursor, tidak kelihatan kursor. Kalau kita centangannya ini kita nyalakan seperti ini, kursor kita kelihatan. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, bagaimana cara menampilkan apa namanya wajah kita ataupun agar kita kelihatan ya dalam monitor, seperti kalau kita main game ataupun kita sedang rekaman di dalam layar monitor, itu kita akan klik lagi yang namanya ini, kita tombol plus di sini di bawah ini di source ya, di source di sini kita klik plus, lalu kita klik video capture device. Kita klik video capture device, kita klik, lalu setelah itu kita lalu klik OK. Oke, seperti itu. Kalau di IC kamera ini adalah kamera, memilih kamera. Kalau kita memilih OBS, maka kita akan dibawa ke kamera tambahan. Di sini saya tidak memakai kamera tambahan, jadi di sini tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi dalam OBS di sini. Jika ada kamera tambahan yang lain juga ini akan ada terdeteksi kamera apa saja di sini bisa terdeteksi. Saya kali ini menggunakan IC kamera saja ya, menggunakan IC kamera. Untuk menonaktifkan gambar kita ini kita diaktif, nah maka akan hilang. Kalau kita klik aktifkan, kita akan kelihatan. Oke, setelah itu kita klik OK saja, kita klik OK. Nah, setelah itu jikalau tidak mau tampil secara otomatis seperti ini ya teman-teman, tidak tampil seperti ini, misalnya kita klik di video device di sini kita tidak tampil seperti ini, maka Anda bisa lalu kini bisa kita klik di sini, kita klik 2 kali di sini, kita klik ataupun kita juga klik kita hapus seperti ini. Setelah klik yes, nanti lalu kita tambahkan lagi. Karena apa? Kalau saat pertama kali itu nah seperti ini ya, lalu kita bisa tambahkan lagi seperti ini. Kita tambahkan seperti ini agar bisa, biasanya kalau saat pertama adalah gitu kita perlu yang namanya penyesuaian. Nah, penyesuaian, nah perlu penyesuaian. Jadi biasanya ada kendala yang di sini tidak tampil seperti ini. Nah, gambar kita ini tidak tampil seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah ini mengecilkan seperti ini, kita mengatur posisi kita. Maka kita ini bisa kita geser yang di pojok ini, kita kecilkan seperti ini, kita geser sesuai keinginan kita. Nah, sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita klik. Nah, ini kita di sini kita yang pojok ini ya, kita klik, lalu kita tahan, lalu kita geser seperti ini. Dan yang untuk memindah posisi ini kita klik yang di dalam tengah segini, lalu kita tahan, klik kita tahan, lalu kita atur posisinya ya, kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lepas seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana kita menambahkan mikrofon dan lain sebagainya saat main game dan saat kita rekaman, kita klik di sini, tombol plus di sini lagi, kita klik tombol plus, lalu kita klik yang namanya input capture. Nah, ini audio input capture, audio input capture. Kita klik yang audio input capture, kita klik. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita klik di sini. Kita klik, kita cari di sini. Kalau
ada mikrofon ataukah ada mic tambahan, kita klik di sini, maka akan terdeteksi di sini. Ini saya menggunakan mikrofon, jadi ini terdeteksi di mikrofon Miptek di sini. Nah, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, oke, ini kita untuk mengecek suara kita, maka ini sudah bisa bergerak. Nah, kali ini belum bisa bergerak, mixer ini belum bisa bergerak ya teman-teman. Itu berarti suara kita belum terekam. Nah, setelah itu kita untuk merekamnya adalah kita klik yang di sini. Di sini ada sebelah kanan, pojok kanan. Di sini ada tombol yang mana start streaming, start recording, start virtual kamera, studio mode, dan setting, dan exit. Nah, di sini saya tidak menjelaskan bagaimana ini tombol ini start streaming karena saya fokus kali ini adalah fokus untuk rekam video. Ya, untuk merekam video saja, merekam layar pada monitor kita. Untuk bagaimana cara live streaming dan lain sebagainya, nanti bisa saya buatkan tutorial atau bisa membuatkan permintaan dalam kolom komentar. Maka dari itu, Anda alangkah baiknya untuk like video ini dan juga subscribe video ini agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru, yang terupdate dari Nanocom. Oke, untuk rekam kita tinggal di sini kita start recording. Nah, ini kita sudah recording. Setelah itu kita klik di sini yang ini tombol titik atas ini, kita klik di minus ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, tampil seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah merekam ya, sudah merekam apa yang kita setting tadi, ini sudah merekam. Oke. Nah, kita close yang ini. Lalu kita cek di sini, Nah, oke, lalu setelah itu kalau sudah selesai merekam, kita klik lagi di sini tadi stop recording. Oke, ini sudah stop. Bagaimana tersimpan di mana video saya? Oke, untuk melihatnya rekaman kita lihat di file. Kita klik di file, lalu kita show recording. Kita show recording. Nah, di sini ada rekamannya yang terbaru. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil rekaman yang kita rekam tadi, ya. Yang kita rekam tadi. Oke, setelah itu sudah, kemudian sudah cukup ya, kita close saja. Oke, kita close. Nah, jadi seperti itu cara merekam OBS Studio dalam laptop kita, merekam layar kita menggunakan OBS Studio. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda dan bermanfaat bagi yang lain juga. Dan terima kasih yang sudah like dan juga subscribe. Saya doakan Anda banyak rezeki dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan like serta share kepada teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Salam sejahtera dari Nanocom. Jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang.